Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kisah Syekh Umar Al-Farid. Umar Al-Farid adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah tasawuf. Ia meninggalkan khazanah sufi yang kemudian diwarisi oleh berbagai generasi. Khazanah itu bertutur tentang cinta ilahi. Sejak mengenal tarekat, ia mengisi hidupnya dengan mendengarkan syair yang sangat indah mengenai cinta ilahi. Sebagai pelanjut tradisi cinta ilahi sufi, wanita terkenal Robiyatul Adawiyah, Umar Al-Farid atau Ibnu Farid mendapat gelar ini dari ayahnya. Kamaluddin Al-Farid As-Saidi adalah seorang hakim di Mesir pada zamannya yang dikenal adil. Karena itulah alim kelahiran kota Hammah Suriah ini mendapat gelar Al-Farid, orang yang menentukan bagian wanita dan lelaki dalam hal warisan. Ayahnya yang waro dan bertakwa ini karirnya menanjak dengan cepat. Setelah sukses menjadi hakim, ia ditunjuk sebagai wakil khalifah di Kairo, Mesir. Kemudian ditawari menjadi hakim yang agung, tetapi menolak. Ia lebih memilih banyak beribadah di Masjid Al-Azhar hingga meninggalnya. Kamaluddin dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamai Umar di Kairo pada tahun 576 Hijriah atau 1181 Masehi. Tahun itu adalah permulaan masa dinasti Ayyubi memerintah Mesir. Al-Farid mengikuti jejak ayahnya, belajar agama khususnya hukum Islam. Di antara gurunya adalah dua ahli hadis terkenal, yaitu Ibnu As-Sakir dan Al-Munziri. Ketika dewasa, Ibnu Al-Farid mempelajari tasawuf, bahkan sempat berkholwat menyendiri. Pada suatu hari, Ibnu Al-Farid masuk ke dalam masjid para pengikut Imam Hanafi di depan Madrasah Suyufiyah Kairo untuk mengerjakan sholat. Di sana ia menjumpai seorang lelaki tua penjual sayur sedang berwudu, tetapi secara tidak teratur. Melihat itu, Ibnu Al-Farid menegurnya, "Hai orang tua, usia Anda sudah cukup tua. Anda tinggal di negeri Islam, di depan Madrasah As-Suyufiyah, di lingkungan ulama fikih pula, tetapi Anda berwudu dengan tidak teratur seperti itu." Penjual sayur itu menoleh kepadanya lalu berkata, "Kamu tidak akan diberi anugerah di Mesir, tetapi kamu akan diberi anugerah di Hijaz, terutama di Mekah. Berangkatlah ke Mekah. Sekarang sudah tiba waktunya untuk memperoleh anugerah agung itu." Mendengar jawaban orang tua itu, taulah Syekh Ibnu Farid bahwa orang itu adalah waliullah, kekasih Allah yang tersembunyi. Ia berpura-pura menjadi orang bodoh agar orang-orang tidak mengerumuninya. Ini memang disengaja, karena apabila orang-orang mengerumuni, orang-orang mengetahuinya, ia telah membuat banyak orang lalai sehingga mereka tidak khusyuk untuk beribadah. Ibnu Farid mengikuti perintah orang tua itu dan meyakini bahwa si penjual sayur adalah gurunya yang sejati. Ia berangkat ke Hijaz, terutama ke kota Mekah, menelusuri jejak Rasulullah Muhammad SAW. Ia tinggal di tanah Hijaz selama 15 tahun. Ia baru pulang setelah gurunya penjual sayur tadi memanggilnya pulang ke Mesir. Ternyata itu adalah pertanda bahwa ia harus menggantikan kedudukan gurunya. Tak lama ia tiba di Mesir, gurunya mengembuskan napasnya yang terakhir. Di Mesir, nama Umar Al-Farid atau Ibnu Al-Farid terkenal sebagai seorang sufi, tetapi ia tetap tawadu. Bahkan ia tak mau
tangannya dicium para pengikutnya. Ia hidup dengan sederhana dengan keluarganya dan menjauhi kekuasaan para khalifah. Ketika Sultan Mesir waktu itu ingin bertemu Al-Farid, ia justru menghindar dan berpindah ke kota Iskandaria. Di kota pantai Mesir inilah ia meninggal pada tahun 632 Hijriah atau 1235 Masehi. Dimakamkan di samping kuburan gurunya di kota Qurrafah, Mesir, di dekat kaki gunung Muqattam, tidak jauh dari lembah tempat ia beribadah ketika mulai mengenal rindu dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Ibnu Al-Farid meninggalkan dua kitab syair terkenal, yaitu Qamariyah dan At-Ta'iyah Al-Kubra.